起大伤的这一刻。可几百年间，盗走玄火剑，送账。在闭关8，为何屡次换？我的人不是你。你这般出手维护他，锐利。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan series Donghua Jet Dynasty Season ketiga episode 20. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin pedang Juxian sudah lepas kendali, yang mana hal itu sangatlah sulit untuk bisa dikendalikan. Bahkan Xiaofan yang berusaha untuk menghancurkannya telah gagal beberapa kali, yang bahkan hampir saja membuat nyawanya dalam bahaya. Sedangkan Dou Xuan berusaha untuk menahan amukan dari pedangnya tersebut, yang membuat dirinya masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Pertarungan pun telah terjadi antara Dou Xuan dengan pedang Juxian, yang mana ia tidak ingin pedang itu dikendalikan oleh siapapun. Sedangkan di sisi Xiaofan sendiri, Suqiu mencoba untuk memaksakan dirinya agar bisa menemui Xiaofan. Selain itu, dia juga telah menggunakan semacam metode rahasia agar bisa membantu Xiaofan. Hal itu berhasil, di mana kini Xiaofan dengan gabungan 3 kekuatannya langsung saja melakukan penyerangan kepada pedang Juxian, yang mengakibatkan pedang itu terbelah menjadi 2. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah berhasil mematahkan pedang Juxian, Xiaofan terlihat terluka parah karena meridian di tubuhnya mengalami kekacauan. Namun ia tidaklah memiliki waktu untuk berdiam diri. Pasalnya, para murid Sekte Xinyu masihlah melakukan pengejaran. Tetua Zhan meminta untuk melakukan pencarian di setiap sisi, dan jangan sampai ada celah untuk Xiaofan bersembunyi. Sayang sekali di tengah pelarian tersebut, Xiaofan tidak sengaja menginjak sebuah jebakan, yang mengakibatkan posisinya pun telah diketahui. Alhasil mereka pun segera pergi ke sisi itu agar bisa melakukan pencarian lebih dalam lagi. Zheng Susu sempat melihat darah dari Xiaofan, yang mana dia itu bersembunyi tak jauh dari sana. Sebenarnya Zheng Susu tahu Xiaofan pergi ke arah sana melalui jejak darah ini. Tapi karena Xiaofan adalah temannya, jadi Zheng Susu memilih untuk menghapus jejak tersebut. Bahkan dia berbohong kepada ayahnya sendiri. Hanya saja Tetua Zhan sadar ada yang sedang berusaha disembunyikan oleh putranya. Alhasil dia pun memanggil seluruh muridnya untuk pergi ke arah yang dilindungi oleh putranya. Apapun yang Zheng Susu katakan tidaklah dipercayai oleh ayahnya. Dia bersama para muridnya pun kembali melakukan pencarian. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Dewa Binatang masihlah hidup. Namun kondisinya itu tidaklah baik-baik saja. Terlebih lagi saat ini dirinya juga sedang dikejar-kejar oleh para murid Lembah Fengxian. Tidaklah butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menghentikan pergerakan binatang iblis itu. Selain itu, mereka tidak niatan untuk membiarkan Dewa Binatang pergi begitu saja. Karena jika ia kembali pulih, maka Dewa Binatang akan kembali menjadi masalah besar. Tapi selama Dewa Binatang patuh, mungkin Lembah Fengxian dapat menyelamatkannya. Dewa Binatang tahu betul kalau Ketua Yuan menginginkan artefak suci klan Wu dalam formasi sihirnya. Tapi dia itu hanya bisa menyerahkan 3 dalam ratusan tahun ini. Dewa Binatang sudah tahu apa yang tengah direncanakan oleh orang-orang Lembah Fengxian. Berhubung dia itu tidak dapat diajak berbicara, maka mereka hanya bisa menghabisi nyawanya. Sebuah serangan besar pun langsung saja membakar tubuh Dewa Binatang. Itu tidak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali. 大伤的这一刻，可几百年间， sayang sekali semua itu masihlah belum dapat menumbangkan Dewa Binatang. Dia memang terluka parah, namun api ini masihlah belum cukup kuat untuk bisa menghabisi nyawanya. Para murid lembah tidak akan menyerah dan kembali melakukan penyerangan lagi kepadanya. Dewa Binatang pun seketika saja mulai teringat dengan masa lalunya, di mana ia sepertinya akan kembali menyusul kekasihnya. Hanya saja di detik-detik terakhir, sebuah serangan langsung saja muncul untuk menyelamatkan Dewa Binatang, yang mana es seketika saja muncul. Semua ini tentu saja berasal dari gadis rubah.
Ketua lembah masihlah memiliki dendam kepadanya. Pasalnya 300 tahun yang lalu Xiaolong sudah mencuri pedang Xuanhuo. Xiaolong memuji betapa bagusnya ingatan Ketua Yuan. Ia juga membenarkan kalau dialah yang mengambil pedang tersebut. Karena ia sudah kemari, maka Ketua Yuan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Xiaolong tidaklah takut kepadanya karena Yuan tidak memiliki pedang Xuanhuo, yang membuat ia tidak akan bisa lagi menciptakan formasi 8 kejahatan. Serang balik langsung saja dilakukan olehnya, yang mengakibatkan serangan Ketua Yuan hancur. Ia benar-benar kesal karena Xiaolong selalu saja muncul untuk mengganggu rencananya. Duel sengit telah terjadi di antara mereka berdua, di mana dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau mereka berdua saling berimbang satu sama lain. Tidak ada yang unggul di antara mereka berdua. 盗走玄火界，送上！在闭关8和屡次换我的人不是你。你这般出手维护他， Tapi target utama murid lembah adalah Dewa Binatang. Jadi Xiaolong juga harus memberikan perlindungan kepadanya. Setelah berhasil memanfaatkan sebuah celah, Xiaolong langsung saja membawa Dewa Binatang ini pergi dari tempat tersebut. Yuan memberikan perintah kepada seluruh muridnya untuk melakukan pengecekan, karena mereka tidak boleh kehilangan sedikit pun jejak. Kembali kepada Xiaolong, di mana Dewa Binatang akhirnya sadarkan diri juga. Ia tidaklah menduga akan diselamatkan olehnya. Namun gadis rubah mengingatkan ini bukanlah semata-mata untuk menolongnya, karena dia itu juga menginginkan hal yang sama seperti Ketua Yuan. Dewa Binatang merasa inilah akhir dari hidupnya. Ia pun kembali melihat kekasihnya yang menangis. Dewa Binatang mencoba untuk menenangkannya karena sebentar lagi mereka akan kembali bersatu. Di sisi lain, para murid Xingyu masihlah terus melakukan pencarian kepada Xiao Fan. Hingga padernya posisinya pun sudah diketahui. Mereka pun tidak akan pernah membiarkan Xiao Fan melarikan diri lagi. Dengan kondisinya sekarang, maka Xiao Fan tidaklah punya pilihan lain selain meladeni seluruh serangan yang mengarah kepadanya. Namun dengan kondisi yang sudah terluka sangat parah, itu bukanlah perkara yang mudah bagi Xiao Fan. Ia sangatlah sulit mengatasi berbagai serangan yang mengarah kepadanya. Bahkan pada puncaknya dia harus kembali terluka. Tidak berhenti sampai di situ saja, para murid terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Bahkan tulang Xiao Fan ada yang remuk. Situasi kembali lagi tidak memungkinkan untuk dirinya. Ketika Tetua Zan menciptakan sebuah formasi pedang yang akan melakukan pengurungan kepada Xiao Fan, ia menjamin kalau pada hari ini Xiao Fan tidak akan bisa pergi lagi. Serangan telah berhasil melukai tubuh Xiao Fan. Kini dirinya pun harus dipaksa untuk turun, yang mana para murid sudah menyambutnya dengan berbagai serangan yang manja. Terlihat dengan jelas kalau Xiao Fan hanya bisa menerima seluruh serangan yang mereka lancarkan. Pada puncaknya, dia pun sudah tidak sadarkan diri lagi. Tetua hantu yang ternyata berada di sana memiliki sebuah rencana untuk membawa tubuh Xiao Fan, supaya dia ini bisa mempelajari kekuatan darahnya. Akan tetapi saat ini para murid Xingyu telah melakukan pengepungan kepada Xiao Fan. Atas nama sekte, Tetua Zan meminta Xiao Fan untuk menyerah. Tapi tetua hantu mencoba mencari celah dan ketika dirinya lengah, saat jugalah serangan langsung saja dia lakukan. Tetua Zan meminta untuk membawa Xiao Fan pergi. Pasalnya sosok ini ingin mengambil Xiao Fan dari mereka. Tetua Zan penasaran siapakah sosok ini karena saat berani mengganggu urusan sekte. Sayang sekali tetua hantu tidaklah memberikan jawaban apapun dan hanya fokus dalam melakukan penyerangan saja. Bahkan kini dirinya mulai mengincar para murid, yang mana serangannya telah berhasil menumbangkan beberapa murid. Jin Susu mencoba untuk menahan serangannya, tapi hal itu tidaklah berhasil. Sesaat kemudian kembali muncul tamu yang tak diundang. Orang-orang berpakaian hitam melindungi Xiao Fan dan bahkan mengalahkan para murid sekte Xingyu. Mereka berencana untuk membawa Xiao Fan pergi dari tempat itu. Jadi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, orang-orang ini pun bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Jin Susu tidak akan membiarkan temannya dibawa pergi. Pengejaran mulai dirinya lakukan, namun sayang sekali semua itu tidak semudah yang dia kira. Pasalnya lawan mereka ini memiliki kekuatan tak biasa.
Jinsusu hanya mendapatkan informasi kalau lawannya menggunakan teknik cahaya emas yang kemungkinan adalah para murid dari kuil Tianjin. Untuk Tetuan Jen sendiri untungnya baik-baik saja. Ia mengakui bahwa lawan mereka tadi sangatlah kuat. Jadi dia meminta para muridnya untuk berhati-hati. Kemungkinan lawannya barusan berasal dari sekte hantu. Namun yang membuat Xiaofan tidaklah dirinya ketahui, karena mereka menyembunyikan kekuatan agar tidak diketahui. Yang jelas orang-orang itu bukanlah berasal dari kultus iblis. Karena untuk apa juga mereka menyembunyikan kekuatan. Lantas siapakah orang-orang yang sedang membawa Xiaofan itu? Jinsusu sendiri sama penasarannya. Tetua hantu sendiri kesal karena selain dirinya ada orang lain yang juga tertarik kepada Xiaofan. Ia pun memutuskan untuk pergi saja. Shino berpindah ke sisi Suki yang mana dia bertanya kepada seniornya, apakah mereka sudah berhasil menangkap Xiaofan. Sayang sekali mereka itu gagal. Seniornya pun penasaran apa yang terjadi kepada Suki. Pasalnya dia itu sangatlah cinta kepada Xiaofan. Bahkan dia itu berani menyinggung ketua sekte Yuan dan juga membuat marah guru mereka. Terlebih lagi Xiaofan sudah menghancurkan pedang Juxian. Jadi seharusnya Suki bisa sadar kalau Xiaofan bukanlah sosok yang baik untuknya. Shino berpindah kepada Xiaofan di mana dirinya jatuh tenggelam di dalam lautan kesadarannya sendiri. Sedangkan tubuh fisiknya sedang berusaha untuk diobati oleh orang-orang yang membawanya kemari, di mana mereka sadar betul meridian Xiaofan dibuat kacau akibat pedang Juxian. Untuk saat ini mereka masihlah belum tahu apakah bisa menyelamatkan dia atau tidak. Karena semua itu tergantung lagi pada takdir. Sesaat kemudian Xiaofan pun mulai sadarkan diri yang mana terdapat cahaya yang begitu terang yang mencoba untuk menyadarkannya. Hanya saja tubuh Xiaofan itu memberikan perlawanan yang mengakibatkan jarum-jarum akupuntur terlepas dari tubuhnya. Sesaat kemudian dia pun mulai sadarkan diri dan melihat siluet dari seorang biksu kecil. Yang kemungkinan besar mereka ini memang adalah para murid dari kuil Tianjin. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.